Oke, selamat pagi saudara-saudara. Ketemu lagi kita di mata kuliah metode penelitian. Ya, di mata kuliah ini output akhir seperti sudah disampaikan oleh PJMK pada minggu pertama adalah berupa proposal dari penelitian saudara. Kami berharap ketika saudara menyelesaikan mata kuliah ini, maka nanti saudara akan sudah siap proposal skripsi saudara mulai dari bab 1 sampai dengan bab 3. Sehingga nanti ketika saudara masuki skripsi, saudara tinggal melanjutkan. Itu harapan dari kami. Sehingga kita berharap skripsi saudara bisa selesai dalam waktu kurang dari 6 bulan. Biasanya dengan kalau saudara sudah membuat metode penelitiannya baik, maka nanti 4 bulan di skripsi saudara sudah selesai. Karena tinggal melanjutkan bab 4, 5, dan seterusnya. Oke? Nah, sebelum kita masuk materi pada hari ini, yaitu bab 3 dan 4, maka yang pertama saya ingin memberitahu saudara, apa sih yang akan saudara buat nanti? Ya, ini sudah ada di dalam silabus saudara. Ya, apa yang akan kita buat, yaitu proposal. Proposal itu dari mana sampai mana? Proposal itu dimulai dari bab 1 sampai bab 3. Ya. Nah, apa yang harus ada di bab 1? Nah, catat baik-baik. Bab 1, oh ya, sebelum kita memulai, nanti saudara sudah dijelaskan oleh Pak Dudi, bahwa ada poin-poin penilaian. Untuk UTS, ada teknik penulisan, ada bab 1, ada bab 2. Nah, semua jurnal saudara lampirkan. Nah, sementara pada saat UAS, ada penilaian teknik penulisan bab 1, bab 2, dan bab 3. Oke. Nah, kemudian jurnal juga dilampirkan plus Turnitin kalau untuk yang UAS. Nah, sekarang pertanyaannya, terus bagaimana nanti misalnya saudara akan menulis. Nah, kemudian saudara menulis apa? Tentu pertama Anda harus memilih topik. Topiknya apa? Saudara harus segera tentukan. Topik itu saudara berdiskusi dengan calon pembimbing satu saudara. Oke, jadi topik itu berdiskusi dengan calon pembimbing satu. Nah, segera setelah kuliah minggu pertama, minggu kedua saudara sudah memasukkan FUDP, formulir usulan dosen pembimbing ke Mbak Misri. Nah, nanti minggu ketiga, minggu keempat paling lambat itu sudah akan saudara mendapatkan calon dosen pembimbing saudara. Nah, setelah mendapat calon dosen pembimbing saudara, maka selanjutnya topik penelitian tersebut saudara diskusikan. Saudara diskusikan dengan calon pembimbing saudara. Caranya bagaimana? Caranya saudara cari dulu jurnal. Nah, jurnalnya harus jurnal internasional 5 tahun terakhir atau jurnal nasional yang terakreditasi Sinta Dikti. Nah, untuk jurnal nasional yang terakreditasi Sinta Dikti itu saudara cari di mana? Saudara masuk ke Sinta.Ristekbrin, kemudian nanti saudara cari yang namanya jurnal. Dari situ akan muncul S1, S2, sampai S6. S itu artinya Sinta, peringkat 1. Jadi kalau S1 adalah jurnal yang terakreditasi Sinta peringkat 1. Itu jurnal-jurnal berkualitas tinggi. Sementara S6 adalah jurnal yang berkualitas rendah. Oke, bisa dipahami? Nah, saudara bawa jurnal dan topik saudara itu ke calon pembimbing 1. Begitu di ACC, saudara minta tanda tangan dari dosen pembimbing saudara, ya. Jadi saudara minta tanda tangan di jurnal tersebut. Tujuannya apa? Karena saudara kan ngambil skripsinya baru semester depan. Jadi supaya dosennya tidak mengatakan, oh Anda tidak pernah bimbingan sama saya kok. Nah, saya tidak pernah mengaksesi jurnal saudara. Maka mintalah di jurnal tersebut tanda tangan dari calon dosen pembimbing saudara. Oke, gitu ya. Nah, setelah itu, setelah jurnal ditandatangani oleh dosen pembimbing, maka saudara kembali ke dosen Medman. Nah, untuk keuangan bersama saya, marketing Pak Dudi,
MSDM bersama Pak Eko Nugroho, sementara operasional bersama Ibu Erna. Ya, itu rencana perkuliahan kita. Nah, terus di silabus sudah dijelaskan bab 1 komponen penilaiannya apa, bab 2 komponen penilaiannya apa, bab 3 komponen penilaiannya apa. Nah, itu sama persis dengan yang ada di slide ini, oke? Sekarang kita lihat. Bab 1 yang harus ada. Pertama, latar belakang. Latar belakang, paragraf pertama itu biasanya Anda mau kasih pengantar, boleh. Tetapi lazimnya kalau jurnal internasional, paragraf pertama itu berisi topikmu apa, mengapa topik ini penting. Oke, itu paragraf pertama. Paragraf kedua berisi biasanya itu adalah jurnal acuan pertama saudara. Itu saudara bahas. Nah, tujuan penelitiannya apa, variabelnya apa, hasilnya apa, kalau positif mengapa, kalau negatif mengapa. Oke? Paragraf ketiga adalah pembahasan isi jurnal kedua. Oke? Nah, setelah itu baru saudara paragraf keempatnya bandingkan antara jurnal 1 dan jurnal 2. Untuk apa? Untuk mendapatkan yang namanya research gap. Nah, research gap itu adalah kesenjangan antara penelitian 1 dan penelitian 2. Apakah research gap ini harus ada? Jawabannya harus. Karena kalau tidak ada research gap, berarti saudara tidak perlu melakukan penelitian. Oke, itu paragraf 4. Kalau ada research gap-nya 3, nah, jelaskan. Paragraf 5-nya research gap 1, paragraf 6-nya research gap 2, paragraf 7-nya research gap 3. Setelah itu, baru objek. Nah, objek ini saudara cukup 1 maksimum 2 lembar. Isinya adalah mengapa saudara memilih objek tersebut. Misalnya saudara pilih PT Astra Internasional. Padahal kan banyak produsen mobil lain. Kenapa saudara hanya pilih Astra Internasional? Jelaskan alasannya, kaitkan dengan topik saudara. Oke. Nah, itu yang harus ada di dalam latar belakang. Nah, di dalam latar belakang ini intinya adalah topikmu apa, gapmu apa, riset gapmu apa. Oke. Nah, dari situ baru kita masuk kepada bab 2. Ya, maksudnya subbab kedua dari bab 1. Nah, di sini saudara identifikasi, oh dari tadi latar belakang ternyata ada masalah ini nih, masalah 1, masalah 2, masalah 3. Terus kamu baru buat yang namanya rumusan masalah. Nah, rumusan masalah lebih spesifik. Beda tadi dengan research gap, ya, masalah penelitian. Kalau rumusan masalah ini ada dalam bentuk pertanyaan, misalnya, apakah terdapat pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan? Nah, pengaruhnya apa? Positif. Maka sebutkan, apakah terdapat pengaruh positif dari kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan? Oke? Itu masukkan di rumusan masalah. Selanjutnya, tujuan penelitian. Nah, ini tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah menjawab masalah penelitian. Oke. Nah, setelah itu baru manfaat penelitian, aksiologi. Aksiologinya apa? Penelitian ilmu ini bermanfaat bagi perusahaan apa? Bagi dunia ilmu pengetahuan apa? Itu namanya manfaat penelitian. Oke. Setelah bab 1 selesai, saudara ada masalah, saudara ada rumusan masalah, saudara ada tujuan penelitian, maka dari masalah-masalah tersebut saudara baca lagi buku, baca lagi jurnal. Maka kita masuk ke bab 2. Nah, bab 2 isinya apa? Dimulai dari teori besar yang akan menjadi landasan berpikir saudara. Oke? Tuh teori besarnya apa? Misalnya kalau marketing mungkin ada perilaku konsumen, kalau keuangan teori dividen dan macam-macam. Nah, kemudian baru sebutkan konsep-konsepnya. Konsep 1, misalnya konsep kepuasan pelanggan, konsep kualitas layanan, itu apa? Nah, setelah ada teori, ada konsep, baru pengaruh konsep A terhadap konsep B. Contohnya, pengaruh konsep yang namanya kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan. Itu
menjadi yang namanya nanti pembentukan hipotesis. Oke. Nah, bab 2 diakhiri dengan bagan berpikir ataupun model penelitian. Itu bab 2. Nah, sementara bab 3 akan nanti setelah UTS kita bahas ya. Nah, sekarang kita kembali ke materinya Zygmunt sesuai dengan silabus. Nah, tadi setelah saya menyebutkan bab 1 isi apa, bab 2 isi apa, kita lanjutkan dengan yang namanya ini. Apa itu? Zygmunt, materi kita hari ini, yaitu bab 3 dan bab 4. Saya akan masuk ke materi Zygmunt. Nah, semua materi saya minggu ini telah saya upload di ULS, jadi silakan saudara nanti buka di ULS. Oke? Nah, sekarang kita akan masuk bab 3. Oke, sebentar, ini masih proses. Oke, sebentar. Oke, sebentar. New share, Microsoft PowerPoint, chapter 3, share. Oke. Nah, sekarang kita mulai masuk materi sesuai dengan silabus, yaitu bab 3. Bab 3 ini berbicara tentang teori building. Nah, sebelumnya kita lihat, teori itu apa sih? Nah, sebelum kita lihat teori itu apa, di sini ada perumpamaan, teori bla 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 bla, silakan baca sendiri. Nah, tujuan dari teori terlebih dahulu ya. Nah, teori itu kegunaannya adalah untuk menjadi dasar kita untuk memahami suatu fenomena. Jadi understanding. Selain itu, tujuan teori adalah dipergunakan untuk memprediksi. Jadi kita prediksi ke depan seperti apa. Apakah nanti kalau kualitas layanan kita naikkan, kemudian pelanggan akan puas. Itu fungsi prediksi. Oke. Nah, berikutnya kita lihat. Teori itu apa? Itu adalah sekumpulan proposisi yang menghubungkan suatu fenomena-fenomena tertentu. Nah, tapi daripada saudara bingung, lebih baik saudara kita mulai dari step by step dari bawah. Nah, saya ambil contoh begini. Ada gambar di buku Zygmunt ini, tingkatan abstraksi. Oke, nah kita mulai dari bawah. Kita akan melihat suatu buah berwarna kuning dan panjang. Itu adalah suatu realitas. Buah itu kita sebut sebagai banana. Ya. Nah, berarti banana itu begitu kita sebut pisang, orang semua tanpa melihat barangnya, orang sudah mulai kebayang. Jadi yang namanya konsep. Oke. Nah, kumpulan daripada banana, kumpulan daripada pisang itu disebut buah. Kumpulan daripada buah disebut vegetasi. Jadi semakin ke atas semakin abstrak. Nah, terus berarti konsep banana itu apa? Nah, konsep itu adalah abstraksi dari realitas. Ya. Tadi ada buah berwarna kuning, panjang. Nah, abstraksinya dari realitas buah yang berwarna kuning itu kita sebut konsep pisang. Oke? Nah, itu yang dimaksud dengan konsep. Konstruk lebih abstrak daripada konsep. Nah, jadi ada yang namanya konsep kepuasan pelanggan, ada konsep kualitas layanan. Kalau saya menghubungkan antara konsep kualitas layanan dan kepuasan pelanggan, nanti bisa menjadi proposisi atau hipotesis atau teori. Bedanya apa? Nah, pertama tadi saudara sudah tahu bahwa yang namanya konsep adalah abstraksi realitas. Nah, kalau ada dua konsep itu kita hubungkan. Jadi, hubungan dua konsep yang belum siap kita uji, itu namanya preposisi. Nah, coba di bawah mungkin ada.
preposisi. Jadi hubungan, nah ini ya. Jadi hubungan dua konsep, yaitu yang satu kita sebut konsep kualitas layanan, yang satu konsep kepuasan pelanggan. Kemudian kita hubungkan saja bahwa kira-kira kalau kualitas layanannya naik, kepuasan pelanggan naik, maka itu menjadi preposisi. Kalau preposisi itu sudah kita siap operasionalkan dan siap untuk kita uji, maka itu menjadi namanya hipotesis, yaitu hubungan dua konsep yang sudah siap kita operasionalkan atau sudah siap kita uji, namanya hipotesis. Jadi hipotesis itu jawaban sementara sebelum kita uji. Nah, kalau hubungan dua konsep itu sudah teruji di berbagai situasi dan kondisi, katakan di Eropa mengatakan kualitas layanannya baik, kepuasan pelanggannya juga baik, positif, di Eropa ya, di Jepang ya, di Indonesia ya, maka itu nanti menjadi suatu yang namanya teori. Jadi teori adalah hubungan dari dua konsep yang sudah teruji. Maka bila saudara dikaitkan dengan proposal saudara, terus apakah teori yang baik itu kalau misalnya saudara meneliti tentang teori kepuasan pelanggan, kemudian jurnalnya saudara ambil tentang kepuasan pelanggan, tetapi di industri airline di Amerika. Apakah kalau saudara menggunakan penelitian itu, maka jurnal penelitian di Indonesianya juga harus di airline? Tidak. Kenapa? Karena teori yang baik itu berlaku pada berbagai situasi dan kondisi. Apakah itu berlaku di Amerika, di Indonesia, di Eropa, dan macam-macam. Oke? Nah, jadi nanti ketika saudara menemukan jurnal tentang kualitas layanan di industri airline di Amerika, kemudian di Indonesia saudara menerapkan di industri manufaktur, is okay. Karena yang dipakai adalah teorinya. Nah, namun kenapa ada dosen-dosen yang mengatakan begini? Loh, kalau jurnalmu pakai industri airline, kamu juga pakai airline dong. Nah, tujuannya baik. Tujuannya adalah supaya ketika saudara menyusun kuesioner, itu tinggal translate dari jurnal tadi saja. Nah, kalau saudara mengganti industri di Indonesia dalam bentuk industri manufaktur, tentu nanti pertanyaan dari kuesioner akan berubah. Karena disesuaikan dengan kondisi manufaktur. Jadi itu cuma tujuannya untuk mempercepat Anda. Tetapi teori yang baik berlaku di berbagai situasi kondisi. Baik industri untuk pendidikan, industri airline, industri manufaktur. Oke? Jadi teori. Ya. Nah ini yang harus saudara pakai ketika saudara membuat bab 2 saudara. Ya. Nah ini tadi bagaimana konsep A dengan konsep B kita hubung-hubungkan, tetapi belum siap diuji, maka kita sebut proposisi. Kalau sudah kita operasionalkan dan siap diuji, maka menjadi hipotesis. Kalau sudah teruji di berbagai situasi kondisi, maka kita sebut sebagai yang namanya teori. Oke? Nah, nanti ada pendekatan pemikiran deduktif. Deduktif itu dari hal-hal umum ke khusus. Nah, itu biasanya dilakukan oleh penelitian yang sifatnya kuantitatif. Sementara kondisi yang induktif dari hal-hal khusus ke hal umum itu biasanya dilakukan oleh penelitian kualitatif. Ya. Oke, saya pikir di bab 3 ini yang harus saudara lakukan. Nah, sekarang kita lihat scientific methodnya bagaimana. Nah, ini ada di bab 4. Oke, sekarang kita masuk bab 4. Oke, sebentar. Nah. Oke. Bab 4 ini berbicara tentang prosesnya. Saya tidak perbesar. Karena agak lama ini. Nah, bicara tentang bagaimana proses riset secara umum. Ya, kita lihat satu persatu. Oke. Saya
coba perbesar. Oke, ini contoh saja bagaimana penggunaan apa itu riset ya. Nah, prosesnya tentu sama seperti tadi di awal perkuliahan yang saudara pakai Microsoft Word itu, bagaimana menulis bab 1, bab 2, dan bab 3. Nah, pertama saudara harus mencarikan apa sih yang terjadi ya, apa yang terjadi di sini, kondisi saat ininya seperti apa, kemudian kalau terkait bisnis, bagaimana praktek bisnis saat ini, bagaimana kondisi idealnya. Nah, tuh. Nah, di sini ada beberapa istilah. Nah, yang pertama yang paling penting adalah problem bisnis. Problem bisnis berbeda dengan problem penelitian. Biasanya kalau problem bisnis itu lebih real. Masalahnya apa? Penurunan penjualan, mungkin karena kualitas produknya jelek. Simptom itu gejala. Gejala berbeda dengan masalah. Contohnya begini. Ketika saudara suhu tubuhnya panas mencapai 39 derajat Celcius, maka itu apakah itu masuk gejala atau penyakit? Tentu suhu tubuh itu adalah simptom, adalah gejala. Penyakitnya apa? Belum tahu. Karena yang namanya suhu tubuh panas itu mengindikasikan ada sesuatu yang salah dalam tubuh saudara. Penyakitnya apa? Bisa saja demam berdarah, bisa saja tipes, bisa saja misalnya penyakit-penyakit yang lain, misalnya COVID dan macam-macam. Itu juga sifatnya suhu tubuh naik. Jadi suhu tubuh naik itu adalah gejala. Masalahnya apa? Masalahnya mungkin dia kena COVID. Mungkin dia kena demam berdarah. Nah, itu yang harus kita terus tahu. Jadi gejala tidak sama dengan masalah. Yang kita obati adalah masalah. Kalau masalahnya terobati, maka gejalanya akan membaik. Contoh dalam bisnis real, penurunan penjualan. Itu bukan masalah, itu gejala ada masalah. Apakah penurunan penjualan itu disebabkan oleh karena produk yang jelek, harga terlalu mahal, kualitas layanan yang jelek, dan seterusnya. Jadi masalahnya bisa macam-macam. Oke. Nah, bentar, agak lama ini perpindahannya. Oke, saya perkecil saja. Oke, jadi ini sama seperti yang di MS Word tadi, saudara di bab 1 itu mengidentifikasi masalah. Nah, kalau dalam bisnis disebut business problem, di dalam penelitian disebut research problem atau research gap, ya. Nah, itu yang nanti kita akan buat bersama-sama. Oke, berikutnya sebentar, ini cukup lama prosesnya. Oke, sudah. Nah, ini semua slide sudah saya masukkan di ULS, jadi tinggal saudara download dan dibaca. Nah, ada satu slide yang judulnya dasar-dasar riset. Itu sangat penting, ya. Nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Silakan di-download dan pelajari. Karena itu adalah inti dari riset. Makanya saya sebut dasar-dasar riset. Nah, terus ini berbagai kondisi bagaimana mempengaruhi ke dalam pembuatan keputusan di bisnis. Silakan saja saudara baca macam-macam ya. Nah, sekarang jenis riset. Jenis riset yang pertama sebelum kita masuk exploratory research adalah apakah penelitian saudara minggu lalu mungkin sudah dijelaskan oleh Pak Dudi, jenis riset saudara apakah pure research atau applied research? Pure research artinya riset murni, sementara applied research riset terapan. Apa beda pure research sama applied research? Nah, kita pindah ke slide satunya. Sebentar ya. Oke, ini agak lama. Saya stop share dulu. Terus saya akan buka jenis riset. Karena bab 4 ini sampai pada jenis riset. Saya akan coba buka slide yang judulnya dasar-dasar riset. Supaya saudara bisa memahami jenis-jenis riset. Sebentar, lagi proses.
Oke. Oke, ini ada file. Sudah saya letakkan di ULS. Namanya dasar-dasar riset. Oke, saya tutup file yang tidak berguna supaya tidak terlalu makan memori. Sebentar ya. Oke, saya ambil dasar-dasar riset. Saya share. Nah, sampai ini kita akan membahas tentang jenis riset. Sebentar. Masih proses. Oke, dasar-dasar riset ya. Silakan saudara ambil di ULS ya. Nah, dasar-dasar riset. Nah, ini jenis-jenis riset kita lihat dari sisi aplikasinya. Maka riset dibagi dua, pure research dan applied research. Ini harus ada di bab 3, saudara. Pure research itu apa? Applied research itu apa? Kita lihat slide berikutnya. Ini bedanya. Kalau basic research itu adalah penelitian yang tidak disponsori oleh pihak-pihak tertentu. Jadi tujuannya adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, di sini ada nih. Nah, research problem and subject are selected with a great deal of freedom. Bebas, tidak ada yang sponsornya. Kemudian risetnya mengikuti norma-norma ilmiah dengan standar-standar yang ketat. Kemudian tujuannya adalah kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, keberhasilan suksesnya penelitian saudara tersebut, apakah jurnal saudara tersebut disitasi, dilihat, dibaca, dipergunakan oleh orang lain. Itu keberhasilan dari basic research. Sementara applied research, penelitian terapan itu adalah di sini ada sponsornya. Misalnya perusahaan Astra memanggil saya, maka di sini fungsi Astra adalah sponsor. Nah, problemnya apa? Problemnya tentu bukan kebebasan saya sendiri, tetapi saya akan diskusi dalam perusahaan apa sih masalah perusahaan tersebut. Misalnya masalah karyawan, masalah produk. Nah, kemudian tujuan utamanya adalah memecahkan masalah yang ada di pihak sponsor, yaitu di pihak PT Astra. Nah, jadi dia bukan untuk tujuan mengembangkan ilmu pengetahuan, tetapi lebih spesifik memecahkan masalah di perusahaan. Suksesnya apa? Suksesnya bila mana riset saya tersebut diterapkan oleh perusahaan. Beda tadi basic research. Kalau basic research, suksesnya bila masuk ke jurnal dan disitasi oleh orang lain. Oke, itu basic and applied. Nah, terus kembali lagi. Dari sisi tujuannya, maka sebenarnya ada tujuan yang sifatnya mengeksplorer. Explorer itu masih menggali-gali tahap awal dari suatu riset, dan yang sudah tujuannya konklusif, ada kesimpulan. Nah, exploratory research itu biasa juga kita sebut sebagai qualitative research. Nah, sementara yang konklusif ada macam-macam. Bisa ada studi deskripsi, deskriptif, kemudian korelasional, hubungan A dengan B yang sifatnya timbal balik, kemudian hubungan yang sifatnya searah atau yang biasa kita sebut kausal. Oke. Nah, konklusif riset yang di sini biasanya kita bisa menyampaikan dari hasil penelitian kita suatu kesimpulan yang bisa berlaku secara umum. Sementara kalau exploratory research itu hasil akhirnya adalah dalam bentuk rekomendasi atau proposisi. Rekomendasinya dalam bentuk proposisi. Jadi diharapkan hasil dari exploratory research itu akan ditindaklanjuti dengan penelitian deskriptif, kausal, dan korelasional. Nah, setelah itu baru boleh generalisasi. Oke? Nah, nanti ke depan
Saudara akan lebih dalam membahas apa beda kuantitatif sama kualitatif riset. Nah, ini beda eksploratory sama konklusif. Nah, nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, saya pikir pertemuan hari ini cukup. Nanti kita lanjutkan di minggu depan. Tolong saudara baca pedoman, download pedoman, ada di websitenya FBE Ubaya ACID di jurusan manajemen. Oke, selamat pagi.